Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iqbal Fizar Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan sebuah khutbah Jumat tentang tips mendapatkan keselamatan. Mari kita simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, man najatu qala amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'atika." Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahanlah lisanmu, hendaklah rumahmu terasa luas bagimu, dan menangislah terhadap kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 nomor 2406. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 1392. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tips untuk mendapatkan keselamatan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, menahan lisan. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada manusia adalah diberikannya penglihatan, lisan dan dua buah bibir kepada manusia. Lisan merupakan anggota badan yang dengannya manusia berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, dan dua buah bibir yang membantu manusia untuk berbicara, makan dan menjadi anggota yang memperindah wajah manusia. Terdapat di dalam Tafsirul Quranil Azim juz 4 nomor 512. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan mempengaruhi perbuatannya. Jika ucapannya baik, maka akan tampak pada perbuatannya. Demikian sebaliknya, jika ucapannya buruk, maka buruk pula perbuatannya. Berkata Yahya bin Katsir rahimahullah, ma salaha mantiqu rajulin illa araftu zalika fi sa'iri amali wala fasada mantiqu rajulin qattu illa araftu zalika fi sa'iri amali. Yang artinya, tidaklah aku menemui seseorang yang baik ucapannya melainkan akan nampak kebaikan dalam semua perbuatannya, dan tidaklah ada seorang yang jelek ucapannya melainkan tampak pula kejelekannya dalam semua perbuatannya. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam nomor 242. Setiap ucapan yang diucapkan oleh lisan maka diawasi oleh malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf 18. Pernah suatu ketika tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang beliau wafat di Irak tahun 181 Hijriah,
pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua. Ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah menanyainya, wanita tersebut selalu menjawab dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditanyakan kepada anak-anaknya tentang wanita tersebut, maka anak-anaknya menjawab sejak 40 tahun yang lalu ia tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Dan ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah menanyainya apa yang menjadikannya selalu berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran, maka wanita tersebut menjawab, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam kitab Jawahirul Adab nomor 324. Di antara penyebab yang banyak menjadikan manusia masuk ke dalam neraka adalah karena akibat dari ucapan lisannya, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yakubban nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang artinya tidaklah yang menyebabkan manusia menyungkurkan wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka ke neraka kecuali akibat dari ucapan lisan-lisan mereka. Terdapat di dalam hadis riwayat Tirmizi juz 5 nomor 2616. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 5136. Bahkan bisa jadi dengan satu kalimat yang keluar dari lisan seseorang akan menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Yang artinya sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan suatu kalimat lalu ia terjerumus ke dalam neraka karena ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor juz 5 nomor 6112 dan Muslim juz 4 nomor 2988 lafaz umum miliknya. Sehingga menahan lisan merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan syurga. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yatman li ma baina yahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua jengkotnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku menjamin baginya syurga. Hadis riwayat Bukhari juz 5 nomor 6109. Dua rumah terasa luas. Hendaklah seorang muslim berupaya untuk betah tinggal di rumahnya yang akan berupaya untuk menjadikan rumahnya laksana surga. Caranya adalah berupaya mengisi rumahnya dengan tilawah Quran dan menghidupkan di dalamnya adab akhlak. Dengan tinggalnya seorang muslim berada di rumahnya, maka akan meminimalisir terjadinya bahaya bagi dirinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang ketiga adalah menangisi kesalahan. Di dalam kehidupan dunia ini, seseorang ingin selalu berupaya untuk mengalahkan nafsunya.
terkadang ia mampu mengendalikannya dan terkadang ia dikalahkan oleh nafsunya. Ketika seorang mukmin khilaf dengan melakukan dosa dan kesalahan, maka hendaknya ia segera menyesali kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud," yang artinya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Quran Surah Al-Buruj ayat 14. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa fi hadza sirrun latif, aisu arinal wadud bil ghafur, liyadulla dzalika ala anna ahla dzunub idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabba." Di dalam ayat ini terdapat rahasia yang lembut ketika disebutkan secara bersamaan antara Maha Pengasih dengan Maha Pengampun. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berdosa, jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan mencintai mereka. Taisirul Karimur Rahman nomor 919. Di antara ciri orang yang beriman adalah merasa senang dengan amalan kebaikannya dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa senang dengan amalan kebaikannya dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, maka dia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad Hakim juz 1 nomor 387. Lafaz ini milik keduanya, dan Tirmizi juz 4 nomor 2165. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 25446. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan untuk memahami dan mengamalkan kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan keselamatan. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.